Loh, kok raiku? Ya di mana? Hai guys. Ya wes, kok kan aku? Aku pengen nih. Aku nyekeling ngene. Dari mati dulu. Ora, kurang ada itu. Iki ta, Deh, iki mu, Deh. Gegermu deh, ngale deh. Wes. Dek, ngale dek. Mau aku yo karo yo. Masa? Wes yang. Dia tak tulis deh. Wes tambah-tambah cara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Nadira Aprilia selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan kelompok 2 paparkan yaitu mengenai jenis evaluasi pembelajaran tes. Next. PPT-nya enggak ketok apa? PPT-nya enggak ketok. Adapun topik pembahasan kelompok 2 yang pertama pengertian evaluasi pembelajaran tes. Baik, terus gitu. Kedua, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran tes. Ya, apa aku ambil? Ketiga, evaluasi pembelajaran tes. Dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan evaluasi pembelajaran tes. Adapun anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu yang pertama Faikotul Fadl dengan di belakang 003, saya sendiri Nadira Aprilia dengan di belakang 004, Wiyata Salsabila dengan di belakang 008, dan Cinta Aulia dengan di belakang 034. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai pengertian evaluasi pembelajaran tes yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Menurut Edwin Wood dan Gabe Weber, evaluasi pendidikan atau proses untuk menentukan nilai dari segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan. Evaluasi adalah proses pengukuran dan penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang telah dicapai seseorang. Sedangkan tes sendiri dapat diartikan sebagai sejumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Tujuan melakukan tes untuk mengetahui pencapaian belajar atau kompetensi yang telah dicapai peserta didik di bidang tertentu. Menurut Sudijono 2009, tebak-tebakan ada dua macam fungsi yang dimiliki tes, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes akan dapat diketahui sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan telah dicapai. Dari pemaparan evaluasi dan dari pengertian evaluasi dan tes dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran tes adalah teknik yang paling umum digunakan dalam kegiatan pengukuran, meskipun teknik ini tidak selalu yang terbaik dan tepat untuk beberapa tujuan. Jenisnya juga bermacam-macam, misalkan tes presentasi belajar, tes penguasaan, tes bakat, tes diagnostik, dan tes penempatan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan. Baik, yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran tes. Nah, sudah kita ketahui bersama ya bahwa dunia belajar mengajar itu sangat berkaitan dengan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini sangat penting untuk pendidik yang sudah berpengalaman maupun calon pendidik. Selain berguna untuk mengukur dan menilai hasil belajar siswa, evaluasi pembelajaran ini juga bisa membuat tenaga pendidik untuk lebih berpikir secara berkembang dan menumbuhkan inovasi-inovasi yang dapat memperbarui mutu kerja tenaga pendidik. Dalam evaluasi pembelajaran tersebut, tenaga pendidik perlu
mengetahui apa saja prinsip atau pedoman dari evaluasi tersebut. Nah, di sini kelompok kami mengungkapkan pendapat dari Arifin tahun 2013, yaitu ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip kontinuitas, artinya saling berhubungan. Kiri, jangan di kiri. Nah, prinsip kontinuitas ini adalah jadi maksud dari kontinuitas ini adalah hasil evaluasi pembelajaran yang ditulis itu saling berhubungan dengan hasil evaluasi sebelum-sebelumnya. Nah, gunanya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perkembangan pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu komprehensif. Nah, komprehensif adalah evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh aspek yang menjadi objek evaluasi. Yang ketiga yaitu objektif. Objektif itu adalah evaluasi dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta data lapangan, bukan hasil manipulatif. Jadi kalau misalnya hasil evaluasinya itu A, jangan ditambahi B atau C, jangan ditambahi atau jangan dikurangi. Harus sesuai dengan hasil evaluasi. Yang keempat yaitu praktis. Kita kalau mendengar praktis pasti mikirnya mudah gitu ya. Jadi maksud praktis di sini adalah memudahkan semua pihak, baik bagi pengevaluasi maupun objek yang dievaluasi. Nah, yang prinsip terakhir yaitu kooperatif. Kooperatif maksudnya adalah pengevaluasi atau pendidik bekerjasama dengan semua pihak yang melakukan kegiatan evaluasi. Misalnya guru sama guru, kepala sekolah dengan kepala sekolah, peserta didik dengan peserta didik dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, saya barusan kan menyebutkan macam-macam prinsip ya. Ada berapa barusan? 5. Ada 5. Nah, jadi yang pertama yaitu kontinuitas. Terus yang kedua praktis. Ya, praktis. Terus yang ketiga ya, komprehensif. Terus yang keempat objektif. Dan yang kelima yaitu kooperatif. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk tes evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada tes tertulis. Tes tertulis atau paper test merupakan tes yang menuntut jawaban tertulis dari peserta didik. Ada 2 bentuk tes tertulis, yaitu bentuk esai dan juga bentuk objektif. Tes tertulis biasanya digunakan untuk mengevaluasi keterampilan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik siswa. Yang kedua yaitu ada tes lisan. Tes lisan ini merupakan tes yang dilakukan dengan meminta peserta didik menjawab soal atau pertanyaan secara langsung dengan ucapan. Yang ketiga yaitu ada tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan merupakan tes yang meminta jawaban dalam bentuk perilaku atau praktek. Tes ini dilakukan dengan meminta siswa melakukan kegiatan khusus yang diawasi oleh pengemudi. Yang keempat yaitu ada gabungan ujian lisan dengan tertulis. Yang kelima yaitu ada penilaian CAP atau penilaian kognitif, afektif, psikomotor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan evaluasi pembelajaran tes. Tentunya dalam sebuah kegiatan evaluasi pembelajaran tes ini akan menghasilkan hasil yang sejalan dengan target penilaian. Akan tetapi dalam proses tes ini tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangannya. Antara lain sebagai berikut. 1. Kelebihan evaluasi pembelajaran tes yaitu 1. Penskoran akan lebih cepat dan mudah.
Lalu yang kedua, penskoran ini dapat diserahkan kepada orang lain. Lalu yang ketiga, dapat mengukur pemahaman siswa. Yang keempat, proses tes tidak memakan banyak waktu. Yang kelima, dalam pengerjaan tes siswa akan lebih dapat menalar. Lalu untuk kekurangannya adalah satu, peserta didik ini ketika mengerjakan tes itu dapat saja mengerjakan dengan asal-asalan. Lalu yang kedua, siswa kesulitan mendeskripsikan kata-kata. Dan yang terakhir adalah akan terjadi kesulitan guru dalam menilai untuk mengukur kemampuan lisan siswanya. Baik, baik selanjutnya saya silakan ke Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2. Untuk yang selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama kami persilakan untuk para penguji. Penguji. Bisa. Saya kenapa yang itu tidak pakai media? Iya. Baik, untuk hadir dipersilahkan. Mengapa guru harus melakukan evaluasi secara berkala? Ulang-ulang. Terus nggak usah macam-macam. Pertanyaan untuk hati. Wes. Baik, untuk Regita. Sebentar ya, ini kelompok Braps. Ini mengapa guru atau pendidik perlu melaksanakan pengukuran, penilaian, tes dan evaluasi dalam proses pembelajaran? Bisa diulangi lagi. Saudari Regita. Ulangi lagi. Terima kasih. Diulangi lagi. Mengapa guru atau pendidik perlu melaksanakan pengukuran, penilaian, tes dan evaluasi dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih Regita. Selanjutnya Dianda. Untuk yang selanjutnya Rizka dipersilakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, apa peran evaluasi dalam proses pembelajaran di PAUD? Yang merah-merahnya ini siapa, guys? Baik, terima kasih. Yang merah-merah. Untuk yang selanjutnya kelompok 2 meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya. Dada. Kamu ngerjain apa? Ini apa? Yang kemarin. Jadi susah. Apa sih? Apa sih? Apanya sendirian? Video aku di rumah aku. Video nggak yang nggak wes? Tapi yang keras kapan? Beda ya lagi. Mana lagi nih yang pakai? Ini tanda tangannya. Gak usah tanda tangan. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Vianda Putri. Pertanyaannya, apa saja langkah-langkah yang menjadikan evaluasi
Evaluasi pembelajaran tes itu berjalan lancar. Jawabannya di sini ada pun langkah-langkah yang menjadikan evaluasi pembelajaran tes berjalan lancar, yaitu dengan menentukan tujuan. Karena tujuan ini itu sebagai sumber dari penentuan selanjutnya. Lalu setelah itu guru dapat menentukan desain evaluasi. Maksudnya kita itu harus menentukan perancangan dari desain evaluasi yang telah menjadi tujuan dari evaluasi. Setelah itu pengembangan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi ini harus dilakukan dengan baik karena hal ini itu akan menentukan hasil dari evaluasi tujuan. Setelah itu dilakukan pengumpulan informasi, lalu dilakukan analisis dan dilanjutkan dengan tindak lanjut. Bagaimana Fianda, apakah sudah jelas? Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Regita Cayanti Mania. Yang pertanyaannya yaitu mengapa guru atau pendidik perlu melaksanakan pengukuran penilaian tes dan evaluasi dalam proses pembelajaran? Apakah begitu? Karena evaluasi pembelajaran itu sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fadea Putri. Mengapa guru harus melakukan evaluasi secara berkala? Jawaban saya, karena dengan melakukan evaluasi secara berkala, guru dan siswa akan mengetahui kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar dan bisa memancarkan kembali sistem pembelajarannya dari mulai media, metode, strategi, dan pendekatan apa yang harus dipakai saat ada siswa yang kurang memahami pembelajarannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Dwi Mei. Pertanyaannya, apa peran evaluasi dalam proses pembelajaran PAUD? Di sini, evaluasi pembelajaran atau program stimulasi PAUD memiliki peran dalam tujuan program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Yang dimana hasil dari evaluasi ini sangat menguntungkan bagi anak, yang dimana hal ini bertujuan untuk menyesuaikan program kegiatan pada tahap selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya peran dari evaluasi pembelajaran di PAUD ini dilakukan untuk mendukung perkembangan serta proses pembelajaran anak di PAUD. Bagaimana Rizka? Apakah sudah jelas? Baik, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan membuka sesi kedua untuk para audien yang ingin bertanya. Di sini silakan. Baik, untuk Siti Maria, silakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Maria dari Mohon. Kan tadi kelompok Anda itu membahas tentang evaluasi tes gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah evaluasi tes itu efektif gitu untuk digunakan di jenjang sekolah TK? Sedangkan anak itu kan belum bisa membaca menulis gitu. Kan tes kan biasanya kan kayak pakai soal gitu kan buat itu evaluasinya gitu. Apakah efektif gitu? Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya Angelina. Baik, Sudah selesai tanya jawab. baik sebelumnya. Gimana? Sama video tadi waktu presentasi. Siapa nih, Pak? Niki, Oh, I see. dibatasi. Untuk Angelina dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Angelina Nurmelia dengan nilai 17. Nah, tadi kan kelompok Anda itu sudah menjelaskan